Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Miftahul Aziz, angkatan 2020 dengan NIM 379. Eh, Pada video kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi IPv4 dan v6 secara statis dan default root-nya and default root-nya. Oke, itu merupakan tugas 8 dari jaringan komputer kelas 5B. Oke, eh, backgroundnya mulai dari backgroundnya dulu, yang mana dalam backgroundnya ini eh, kita akan mengkonfigurasi IPv4 dan v6 default root status dan float status. Oke, kita masuk ke langsung ke instruksinya terlebih dahulu. Oke, pada instruksinya kita pada step yang pertama pada part yang pertama kita mengkonfigurasikan IPv4 secara statis dan floating statis default root-nya. Nah, eh, digunain untuk menambah redundansi ataupun eh, gimana ya, jalurnya gitu, jalurnya lebih daripada satu. Oke, yang pada step pertama kita akan masuk mengkonfigurasikan rute default status IPv4. Nah, kita langsung ke router, edge router, yang mana pada edge router kita mengkonfigurasikan rute statis default IPv4 yang terhubung langsung. Nah, router default utama ini harus melalui router ISP1. Jadi, edge router ISP1 dan ke customer server. Jadi si router ini punya akses ke ISP, kemudian dapat masuk ke customer server nantinya. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu router ke ISP1. Kita masuk config terminal. Kita masuk ke IP route, ya kan? IP route, mana tadi? Nah, kita masuk ke IP route 000 ya. Nah, 0,0.0.0.0.0.10.10.10.1. Nah, untuk yang 4 digit pertama itu merupakan sebagai sebenarnya alamat ya kan, alamat tujuan. Kemudian yang kedua itu sebagai subnet mask dan ketiga adalah next hop atau pemilihan jalur yang dipakai ya. Nah, untuk ataupun bisa disebut sebagai gateway-nya itu kan. Nah, kenapa dia memiliki nilai 000? Nah, karena dalam addressing tabelnya itu belum ada subnet mask dan apa namanya? Ya belum ada subnet mask sama gateway defaultnya. Nah, jadi kita menggunakan yang namanya apa ya kemarin divided zero ataupun biasa disebut sebagai defaultnya lah, default rootnya. Nah, kemudian kita lakukan enter. Nah, setelah itu kita mengkonfigurasikan rute default statis float atau mengambang pada IPv4. Nah, kita masukkan yaitu IP route, ya kan? IP route kosong. Ya, yang pertama kan eh, dari edge router ya kan, edge router nih tujuannya belum ada, tapi dari default gateway yaitu 10.10.10.10.10.10.10.1 yang mana itu merupakan IP-nya si ISP1 kan. Kemudian kita masukkan untuk yang ISP2-nya 10 oke. 10 10 titik 10 titik 10 titik 5 dan 5. Nah, eh dimaksud kenapa ada angka 5 ya kan? Angka 5-nya itu merupakan nilai standar lah yang harus digunakan ketika kita ingin menggunakan yang namanya float statis ataupun
sebagai apa ya, distance administratif. Nah, dia itu akan digunakan sebagai jalur backup nantinya. Oke. Kemudian kita masuk ke yang part 2, itu mengkonfigurasikan rute default IPv6 statik dan float statiknya. Nah, kemudian kita di edge root ya kan, di edge root konfigurasikan rute default statis berikutnya. Rute default utama ini harus melalui router ISP1. Jadi di edge router kita config-nya yaitu root IP root. Nah, IPv6 ya. Karena kita menggunakan IPv6 harus tambah IPv6 root ya kan. Terus kalau IPv4 tanpa ada v6-nya ya. Kemudian kita masukkan 0, 2, 001, kemudian BP 8, kemudian A 1.1. Karena ini IPv6 ya kan, IPv6-nya si SP1. Salah ya. Bentar. Oh, ada yang kurang. Hmm. Oke, kemudian kita atur untuk IPv6 floatnya ya kan, untuk yang ke ISP2-nya ya. Berarti kita masukkan, kita rubah ya kan, karena nilainya itu 2. Eh, nilainya adalah 2 dan 1, kemudian IP-nya itu, kemudian kita tambahkan distance-nya adalah 5. Nah, kita sudah melakukan setting untuk IPv6 static dan default static dan float ya kan, float static. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu mengkonfigurasikan IPv4 static dan floating static route ke LAN internal. Nah, langkah yang pertama kita mengkonfigurasikan rute statis IPv4 ke LAN internal. Dari ISP1 kita ingin mengkonfigurasikan ke LAN satunya ini. Nah, gimana caranya? Kita berpindah ke ISP1, kemudian kita masukkan IP root-nya 192 dengan tujuannya ya. Tujuannya tadi adalah 192.168.10.16. Nah, eh, karena kita udah ada subnet masknya yaitu /28 yang merupakan nilainya 255.25.25.240 ya. Dengan IP default gitu-nya 10.10.10.2 yaitu IP dari ISP1 ya. Enter. Oke, ini sudah terhubung ke LAN 1 dari ESP ke LAN satunya tadi. Kemudian kita eh, gunain untuk yang LAN 2-nya, ya kan. Pada yang kita konfigurasikan status IPv4 hop berikutnya ke jaringan LAN 2 melalui edge router. Masukkan IP route, kita rubah aja nilai dari IP tujuannya itu 11.32 ya. 11.32 dengan subnet masknya yang berapa? 224 ya. Berarti nilainya adalah 27. Kemudian kita dari jalur 10 ya, masih sama ISP1 ke dari SP1 edge router LAN dan kemudian menuju LAN. Oke. Nah, kita buat. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menggunakan IPv6 setelah IPv4 float static. Kita IP route 192.168 titik 10.16.255.255.240.
Kemudian kita memasukkan next hop-nya itu berupa interface ya kan. G0/0 distance-nya itu 5. Oke. Kemudian kita lakukan untuk len yang kedua. Yang kedua memiliki nilai 11, 32, subnet masknya 224. Oke, kemudian kita masuk ke bagian keempat. Hmm, Bagian keempat yaitu mengkonfigurasikan eh, rute IPv6 statik dan float statik ke LAN internal. Nah, langkah yang pertama kita mengkonfigurasikan IPv6 statik ke LAN internal. Ke LAN 1 ya berarti yang opsi yang pertamanya itu ke LAN 1, ESP1 ke LAN 1. Nah, dari ESP1 ke LAN 1 kita masukkan eh, IPv6 route kan 21 DB8 1 10/64 ini 10/64. Nah, kemudian kita 1 DB8 A karena kan kalau di IPv6 kita bisa langsung pakai slash-nya ya sebagai prefix-nya ya. Dia akan otomatis terbaca seperti ini. Nah, DB8 A 1 kedua. Nah, DB8 A 1 terus kemudian 2 yaitu dari SP1 ke LAN 1 menggunakan IPv6. Oke, kemudian kita lakukan dari SP1 ke yang LAN 2-nya. IPv6 route 2001 DB8 1 11 DB8 1 11/64 juga. 164 juga. Kemudian kita 2001 DB8 A 1 ada 2. Oke, kita enter. Sudah masuk. Kemudian kita ke langkah yang kedua, mengkonfigurasikan IPv6 floating static route to internal LAN. Ke internal LAN-nya. Kita masih menggunakan route ISP1. Dan IPv6 route. Jadi kita ke LAN 1 dulu, ke LAN 2 ya kan. Ke ISP2-nya ini melalui ISP1. ISP1 IPv6 2001 DB8 1 T10/64. Yang mana nilainya? Kemudian 2001 DB8 F2 kemudian 5 melalui root 2 jadi ke sini. Karena jalurnya kan lewat sini nih, berarti kita masukkan yang ini. Ini merupakan jalur ISP-LAN untuk ke bawah. Oke. Kemudian kita masukkan eh untuk LAN 2-nya ya. Hal yang sama IPv6 route 2001 dan DB8 1 11/64 tahun 2001 DB8 FF25.
Bukan sini, sini. Oke, kemudian kita masuk ke part yang kelima, yaitu mengkonfigurasi host root. Nah, langkah yang pertama, kita konfigurasikan rute host IPv4. Nah, kita masuk ke edge root, kita masukkan IP root 198.0.0.10, 255.255.255. Kita masukkan serial 0/0/0. Oke. Kita konfigurasi dari ini masuk ke customer service. Oke. Kemudian kita masuk ke yang bagian B-nya, yaitu pada edge router kita masukkan IPv4 yang terhubung langsung ke server customer. Kita menggunakan distance administratif. Oke, kemudian kita masuk ke step atau langkah yang kedua. Pada bagian 5 kita mengkonfigurasikan rute host IPv6 ya. Nah, kita masuk IPv6 route 1, bukan, 2001 SDP 8 F F 10 slash 128 yang 2001 DP 8 A, kemudian 2, 1, dan 5. Kemudian kita masuk ke yang langkah B-nya pada router edge ya kan. Kita konfigurasikan rute host mengambang IPv6 yang terhubung langsung ke server pelanggan melalui ISP2. ISP2. Kita masukkan, kita rubah, eh, salah ya tadi berarti, sebentar, satu ya tadi terbalik berarti. Oke. Oke, jadi gunanya float ataupun distance administratif adalah sebagai jalur backup ketika jalur utamanya itu tidak bisa. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.